Oke, di pembahasan kali ini kita bakal bedah sebuah ide yang wah penting banget. Yuk kita langsung mulai aja. Pernah nggak sih ngerasa udah siap banget buat presentasi, materi udah di luar kepala, pas hari H tiba-tiba semuanya ngeblank. Tiba-tiba pusing, nggak pede, dan hasilnya ya gitu deh jauh dari harapan. Pasti pernah kan? Itu rasanya frustrasi banget. Nah, disitulah masalahnya. Kita sering banget mikir kalau yang penting itu cuma kata-kata, cuma naskahnya. Padahal komunikasi yang benar-benar ngena itu sebuah pertunjukan. Betul, sebuah pertunjukan yang melibatkan seluruh diri kita, bukan cuma mulut doang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, kenapa kata-kata aja tuh nggak cukup? Gini, otak kita itu dirancang buat baca lebih dari sekedar ucapan. Otak kita nyari yang namanya keselarasan. Dan disinilah bahasa tubuh jadi pemain utamanya. Coba deh bayangin, ada orang ngomong tapi nadanya datar banget kayak gini. Nggak ada ekspresi, nggak ada gerakan tangan. Bikin ngantuk kan? Pasti kita langsung buyar fokusnya. Nah, sekarang bandingin sama orang yang ngomongnya pakai gestur, ada senyumnya, nadanya naik turun. Pesannya langsung berasa hidup, dan kita sebagai pendengar jadi ikut nyambung. Dan ternyata ada alasan ilmiahnya loh. Otak kita itu uniknya memproses arti dari sebuah gerakan beberapa mikrodetik lebih cepat daripada kata-kata yang kita dengar. Jadi, gestur itu kayak semacam subtitle visual. Bikin otak audiens nangkep maksudnya lebih cepat dan lebih dalam. Makanya, bahasa tubuh itu kuat banget dampaknya. Oke, sekarang kita udah paham kan betapa pentingnya bahasa nonverbal. Yuk kita bedah beberapa teknik spesifiknya yang bisa bikin pesan kita jadi jauh lebih kuat. Pernah dengar istilah smiling voices atau suara yang tersenyum? Ini teknik yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Apalagi kalau kita lagi nggak kelihatan, misalnya pas teleponan atau meeting online, tapi kameranya mati. Coba deh rasain bedanya. Kalau kita ngomong sambil senyum, nada suara kita itu otomatis berubah. Coba bilang halo, biasa, terus bilang halo sambil senyum. Beda kan rasanya? Jauh lebih hangat dan orang jadi lebih seneng dengerinnya. Nah, ini dia poin kuncinya. Keselarasan. Kalau kata-kata dan bahasa tubuh kita nggak sinkron, audiens pasti bingung. Coba bayangin deh, ada orang bilang, aku cinta kamu, tapi mukanya marah, tangannya ngepal. Aneh banget kan? Kita nggak bakal percaya. Sebaliknya, waktu kata-kata, nada dan gestur kita sejalan, barulah pesan itu terasa tulus dan bisa dipercaya. Oke, teknik fisik udah kita bahas. Sekarang kita pindah ke aspek mentalnya nih, yaitu gimana caranya ngadepin rasa cemas atau grogi yang hampir selalu muncul sebelum momen-momen penting. Kalau Anda ngerasa grogi atau deg-degan parah sebelum tampil, itu normal banget. Itu bukan tanda kelemahan, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu adalah fitur biologis dari tubuh kita. Semacam alarm alami yang ngasih tahu, hey, yang di depan ini penting loh. Dan ini bagian yang menariknya. Tubuh kita itu ternyata nggak bisa bedain antara peluang besar sama ancaman besar. Reaksi fisiknya sama persis. Jantung berdebar, tangan keringetan, pas mau dapat hadiah undian, itu rasanya sama persis kayak pas mau presentasi di depan bos besar. Deg-degannya itu sama loh. Artinya apa? Rasa gugup itu sebenarnya cuma cara tubuh kita bilang, oke, ini momen penting, siap-siap. Jadi kuncinya bukan ngilangin rasa gugup itu, karena itu hampir mustahil. Kuncinya adalah menyalurkan energinya. Jadikan itu bahan bakar, bukan malah jadi rasa takut yang melumpuhkan. Nah, ngomongin soal menyalurkan energi, ada satu kerangka berpikir yang ampuh banget buat mengubah rasa gugup jadi sebuah keunggulan. Pola pikirnya sederhana. Setiap pertunjukan adalah pertunjukan terakhir kita. Dengerin lagi deh. Setiap pertunjukan adalah pertunjukan terakhir kita. Kalau kita benar-benar meresapi kalimat ini, sesuatu yang luar biasa bakal terjadi. Kenapa mindset ini sekuat itu? Ya coba bayangin, kalau Anda percaya ini kesempatan terakhir Anda buat ngomong di depan orang-orang ini, apa Anda bakal tampil seadanya? Nggak mungkin kan? Anda pasti bakal ngasih semua yang Anda punya. Fokusnya, energinya, semuanya bakal maksimal. Karena kita nggak pernah tahu kapan kesempatan kayak gini datang lagi. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat studi kasus dari dunia nyata. Ini adalah contoh masterclass dalam mempengaruhi orang. Dari seorang tokoh yang berhasil meyakinkan puluhan juta orang di zaman ketika belum ada internet, apalagi media sosial. Konteksnya saat itu genting banget. Ada kekosongan kekuasaan setelah Jepang menyerah. Jepang sih janjiin kemerdekaan, tapi nanti
Soekarno tahu nanti itu terlalu berisiko. Momennya yang sekarang. Jadi beliau mengambil alih panggung dan langsung memproklamasikan kemerdekaan. Dan tantangannya jangan ditanya. Gimana caranya meyakinkan 70 juta orang yang sebagian besar miskin dan nggak bisa baca untuk percaya pada ide tentang sebuah negara baru yang belum ada buktinya sama sekali? Secara logika, ini tugas yang hampir mustahil. Terus gimana caranya beliau melakukannya? Jelas bukan cuma dengan kata-kata. Soekarno memakai seluruh senjata pengaruhnya. Penampilannya selalu rapi, seolah-olah ngasih pesan, begini loh rasanya jadi orang yang merdeka dan bermartabat. Suaranya di radio, penuh kekuatan dan keyakinan. Dan secara bawah sadar, kehadirannya itu seakan bilang, saya bisa urus diri saya sendiri, artinya saya juga bisa urus kalian semua. Dan disinilah letak kejeniusannya. Beliau nggak cuma menjual ide kemerdekaan yang abstrak, beliau itu menularkan rasanya menjadi merdeka. Dia menunjukkan ke seluruh bangsa seperti apa rasanya jadi orang bebas. Dan rasa inilah yang jauh lebih kuat dari kata-kata. Rasa inilah yang bikin jutaan orang mau berjuang mati-matian. Oke, jadi apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Ini dia daftar periksanya. 1. Pastikan tubuh dan pesan Anda itu seirama. 2. Lihat rasa gugup itu sebagai bahan bakar, bukan musuh. 3. Pakai mindset pertunjukan terakhir. Dan yang keempat, yang paling penting, tunjukkan ke audiens Anda rasa yang ingin Anda mereka alami. Jangan cuma ceritain, tapi tunjukkan. Jadi, lain kali Anda mau presentasi, meeting penting, atau bahkan sekedar obrolan krusial, ingat ini baik-baik. Itu bukan cuma sekedar ngasih info. Itu adalah sebuah panggung, sebuah pertunjukan. Pertanyaannya sekarang buat Anda adalah, cerita seperti apa yang akan Anda tunjukkan?